China berani melawan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump karena beberapa alasan strategis dan ekonomi. 1. Kekuatan ekonomi domestik. China memiliki pasar domestik yang besar dan ekonomi yang semakin kuat serta terdiversifikasi. Ini memberi mereka kepercayaan diri untuk menahan tekanan eksternal, termasuk tarif dari Amerika Serikat. 2. Balasan tarif. China membalas tarif Amerika Serikat dengan mengenakan tarif sendiri terhadap barang-barang impor dari Amerika Serikat, terutama produk pertanian, yang menekan basis politik Trump di negara bagian agraris. 3. Diversifikasi pasar ekspor. China tidak bergantung sepenuhnya pada Amerika Serikat. Mereka memperluas pasar ekspor ke negara-negara lain, seperti Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika, untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika. 4. Strategi jangka panjang. China melihat perang dagang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat dalam rantai pasok global dan mempercepat pengembangan teknologi dalam negeri, seperti Made in China 2025. 5. Stabilitas politik dan sentralisasi kekuasaan. Pemerintah China tidak menghadapi tekanan politik sebesar yang dialami oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini memberi mereka ruang untuk memainkan strategi jangka panjang tanpa tekanan pemilu atau oposisi dalam negeri yang besar. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dimulai dengan tarif yang diberlakukan oleh Trump memiliki dampak besar pada ekonomi global. Beberapa dampak utama meliputi 1. Gangguan rantai pasokan global. Banyak perusahaan multinasional yang memiliki rantai pasokan global yang kompleks terpengaruh oleh tarif yang diberlakukan. China, sebagai pabrik dunia, merupakan bagian penting dari banyak rantai pasokan. Tarif yang tinggi meningkatkan biaya produksi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga barang di pasar internasional dan ketidakpastian dalam aliran barang. 2. Penurunan pertumbuhan ekonomi. Perang dagang ini memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Tarif yang lebih tinggi menyebabkan perusahaan-perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi karena ketidakpastian yang timbul dari hubungan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia ini. Beberapa lembaga internasional seperti IMF memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonomi global akibat ketegangan perdagangan ini. 3. Ketegangan di pasar keuangan. Ketegangan perdagangan menciptakan volatilitas di pasar keuangan. Investor cenderung menjadi lebih berhati-hati terhadap potensi krisis ekonomi dan politik. Hal ini menyebabkan fluktuasi harga saham, nilai tukar mata uang, dan komoditas. Misalnya, harga minyak bisa terpengaruh karena ketidakpastian tentang permintaan global. 4. Perubahan aliansi dan peta ekonomi dunia. Dalam menghadapi kebijakan proteksionis Amerika Serikat, China mencari cara untuk menguatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Ini termasuk memperdalam kemitraan dengan Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara berkembang melalui proyek-proyek besar seperti Belt and Road Initiative. Ini berpotensi mengubah peta ekonomi dunia dengan mengalihkan pusat kekuatan ekonomi dari Amerika Serikat ke kawasan Asia. 5. Perubahan kebijakan perdagangan di negara lain. Beberapa negara, terutama yang tergantung pada perdagangan dengan AS atau China, terpaksa menyesuaikan kebijakan perdagangan mereka. Misalnya negara-negara Asia Tenggara yang banyak terlibat dalam perdagangan dengan kedua negara tersebut mencoba untuk memanfaatkan peluang baru dalam konteks ketegangan ini. Namun, negara-negara ini juga terpengaruh oleh dampak negatif dari tarif, seperti penurunan ekspor dan gangguan pada pasokan. 6. Inflasi dan kenaikan harga barang. Tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang China dan sebaliknya seringkali mengarah pada kenaikan harga barang di pasar internasional. Konsumen global mungkin menghadapi harga barang yang lebih tinggi yang dapat berkontribusi pada inflasi. 7. Perubahan dalam kebijakan moneter. Ketegangan perdagangan dapat memaksa bank sentral di berbagai negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi ekonomi mereka. Misalnya, kebijakan suku bunga yang lebih rendah atau pelonggaran kuantitatif dapat diterapkan untuk merangsang pertumbuhan, mengingat dampak dari perang dagang yang merugikan.